Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan menggunakan segala urusannya ya. Oke, di video kali ini saya akan review film yang berjudul Mr. Harrigan's Phone. Film ini rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang Craig, seorang anak SD yang ditinggal oleh ibunya untuk selamanya. Ketika Craig memberikan pidato di gereja, ia menarik perhatian pria tua bernama Mr. Harrigan. Penasaran dengan alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau sudah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di latar sebuah desa yang bernama Harlow pada tahun 2003, ada seorang anak kecil yang tinggal di sana. Ia bernama Craig. Craig tinggal bersama ayahnya karena ibunya sudah meninggal dunia. Craig dan ayahnya selalu aktif mengikuti kegiatan di gereja. Pada saat itu, Craig tampil di depan untuk membacakan sebuah ayat. Pada saat itu, ada seorang kakek tua yang bernama Mr. Harrigan. Mr. Harrigan tertarik dengan cara Craig membacakan ayatnya. Sepulang dari gereja, Mr. Harrigan datang ke rumah Craig untuk meminta Craig menjadi pembaca buku dengan bayaran $5 per jam. Mr. Harrigan yang merupakan orang kaya di sana, rumahnya sangat luas, tetapi dia hanya memiliki 2 asisten. Yang satu bertugas di dalam dan yang satunya lagi bertugas di luar mengurus tanaman. Selama ini Craig bertanya-tanya di dalam dirinya, kenapa dia yang dipilih untuk membacakan buku Mr. Harrigan? Padahal ada anak yang lebih tua dan sudah jelas lebih jago darinya. Terkadang dia juga berpikir kalau kematian ibunya juga merupakan tanggung jawab darinya. Craig datang ke rumah Mr. Harrigan 3 kali dalam seminggu untuk membaca. Ada hari tertentu untuk Mr. Harrigan menyuruh asistennya untuk tidak datang ke rumahnya. Craig yang penasaran mencoba mencari tahu lebih dalam informasi tentang Mr. Harrigan. Dia menemukan kalau Mr. Harrigan tidak pernah menikah, tidak punya anak, dan meninggalkan keluarganya menuju ke desa Harlow. Mr. Harrigan mempunyai perusahaan yang besar, tapi ketika ada karyawan yang melawannya selalu berakhir dengan nasib tragis. Bahkan ada artikel yang menyebutkan kalau semua yang disentuh Harrigan akan mati. Mr. Harrigan setiap tahun mengirim Craig kartu lotre Red Devil. Siapa yang beruntung pasti akan menang. Sayangnya tahun ini Craig kurang beruntung. Kembali ke rutinitasnya, Craig membaca untuk Mr. Harrigan selama 5 tahun lebih, hingga dia tumbuh seperti seorang remaja. Di desa Harlow tidak ada SMA, jadi Craig kalau berangkat sekolah harus menaiki bus untuk menuju kota. Di sana ada seorang anak pembuli yang bernama Kenny. Pada tahun 2008 tidak semua orang yang sudah mempunyai ponsel, hanya orang yang mampu-mampu saja yang bisa punya. Mereka semua berkumpul di kantin bukannya untuk makan, tapi mereka hanya melihat segerombolan orang yang sedang bermain ponsel. Setelah kelas selesai, Kenny mendekati Craig. Kenny tahu kalau Craig adalah siswa baru di sana. Kenny menyuruh Craig untuk menyemir sepatunya, tapi kemudian Miss Hart datang. Craig berbohong untuk menutupi kelakuan Kenny. Dia bilang kalau di dalam kantong itu merupakan kue. Kenny malah semakin kesal dengan Craig. Dan Craig menjawab kalau biasa aja. Di tengah-tengah kesibukannya, Craig masih menyempatkan dirinya untuk membacakan Mr. Harrigan. Lalu Mr. Harrigan memberikan nasihat kepada Craig, jangan pernah meminta yang kamu butuhkan, tapi tuntutlah yang kamu mau. Craig juga bertanya apakah Mr. Harrigan pernah dibully di tempat kerja. Dia menjawab setiap hari, dan dia menghadapinya dengan keras. Saat hari Natal, ayahnya memberikan Craig sebuah ponsel, dan Craig memberikan sebuah hadiah sweater. Dan hadiah terakhir yang diberikan Mr. Harrigan yaitu lotre Red Devil lagi. Hari ini Craig menang dan mendapatkan hadiah $3.000. Craig berterima kasih kepada Mr. Harrigan atas lotre yang telah diberikan. Keesokan harinya, Craig datang ke sekolah sambil membawa ponsel itu. Dia bergabung di sana bersama teman-teman lainnya. Pada suatu hari, Mr. Harrigan bertanya kepada Craig, kenapa masih suka datang ke tempatnya untuk membaca? Kenapa dia tidak menghabiskan waktu bersama teman-temannya? Karena Craig sudah beranjak dewasa. Craig kemudian menjawab kalau dia lebih suka menghabiskan waktunya untuk membaca buku, karena bisa membuat dia berbicara dengan lantang dan itu memberinya sebuah kekuatan. Jadi Craig memancingnya dengan menginstal aplikasi saham.
Craig tahu kalau Mr. Harrigan tertarik soal keuangan. Selama ini dia hanya membaca berita melewati koran. Setelah itu Craig mengajarinya untuk menelpon. Di lain hari ketika Craig hendak membaca, dia selalu mengajari Mr. Harrigan bermain HP. Craig juga menyuruh Mr. Harrigan untuk mengisi namanya dengan nama samaran. Mr. Harrigan memberi nama Raja Perompak. Kemudian Craig memberi nada dering HP-nya dengan lagu kesukaannya. Semenjak saat itu Mr. Harrigan sibuk dengan ponselnya. Saat sekolah, Craig didatangi oleh Kenny karena dia tahu kalau Craig mempunyai ponsel. Saat pulang sekolah, Craig ke rumah Mr. Harrigan dan Craig menemui Mr. Harrigan yang memakai oksigen karena akhir-akhir ini Mr. Harrigan sering sesak nafas. Kemudian Craig bercerita kalau dia bercita-cita sebagai penulis naskah film. Mr. Harrigan pada suatu hari saat Craig datang ke rumah Mr. Harrigan, dia melihat Mr. Harrigan yang tergeletak di kursinya. Dengan megang ponselnya yang nyala bertuliskan nama Craig. Sepertinya dia mencoba untuk menghubungi Craig namun sudah tidak sempat lagi. Lalu dia menghubungi ayahnya kalau Mr. Harrigan telah tiada. Dan Craig membacakan buku untuk terakhir kalinya dengan perasaan yang begitu sedih. We were all going direct to heaven. We were all going direct the other way. Saat pulang ke rumah, Craig tidak sadar kalau HP Mr. Harrigan ikut terbawa di sakunya. Saat proses pemakaman, Craig ingin paling terakhir untuk melihat jasadnya. Jadi dia menunggu sampai orang keluar semua. Setelah itu, Craig memasukkan HP Mr. Harrigan ke dalam kantongnya. Tapi ternyata masih ada orang di belakangnya. Mr. Harrigan dikubur di pemakaman yang sama seperti ibunya Craig. Setelah proses pemakaman, Craig didatangi oleh seorang yang bertugas menangani keuangan Mr. Harrigan. Dia memberi sebuah surat kepada Craig yang telah ditulis oleh Mr. Harrigan 2 bulan yang lalu. Surat itu mengagetkan adalah kata-kata di akhir surat yang bertuliskan, "Aku juga akan merindukan sore kita bersama." Semalaman Craig tidak bisa tidur karena memikirkan hal itu. Dia kembali mengambil ponselnya dan menelpon Mr. Harrigan. Dia bilang suatu saat nanti uangnya akan dikembalikan dan dia merindukan dirinya. Saat pagi hari, Craig melihat kembali ponselnya. Dia terkejut ketika mendapat balasan dari ponsel itu yang bertuliskan CCC. You cut him open? Yeah. I don't like telling you that. I don't want that. Craig pergi ke makam Mr. Harrigan. Dia penasaran apakah ponselnya masih di dalam. Kemudian dia menelponnya dan terdengar ada ring yang keluar dari kuburan. Sepulang dari sana, Craig kembali ke rumah Mr. Harrigan. Dia bertemu dengan asistennya. Wanita itu bercerita kalau Mr. Harrigan merupakan orang yang baik. Tapi akhirnya Mr. Harrigan memecatnya. Tapi orang itu pergi begitu saja tanpa meminta maaf. Mr. Harrigan yang tidak senang dengan kelakuannya, akhirnya dia melakukan tindakan yang seram kepada Kang Kebun itu. Beberapa hari kemudian, nampak rumah Mr. Harrigan dipasang plan untuk dijual. Craig saat sekolah sangat senang ketika pelajaran Miss Hart. Saat pulang sekolah, Craig melihat Kenny yang sedang menjual narkoba kepada seseorang. Tapi dia diam-diam dan tidak ingin mengadukannya. Di akhir semester, sekolah mengadakan dansa musim dingin. Craig mendapat ajakan oleh wanita yang disukainya bernama Regina. Semua murid juga ikut berdansa di sana. Ingat nasihat Mr. Harrigan untuk berani menyingkirkan orang yang membulinya. Dia pun memukul Kenny, tapi Kenny membalasnya dengan lebih parah. Regina menemukan Craig yang telah tergeletak di lantai dan membawanya ke dalam. Miss Hart membersihkan luka yang ada di mukanya. Tetapi Craig tetap diam dan tidak memberitahu siapa pelakunya. Sepulang dari sana, Craig juga tidak mau bercerita kepada ayahnya tentang siapa pelakunya. Jadi Craig malah berbicara kepada Mr. Harrigan melalui sebuah telepon. Dia bilang Kenny yang membuatnya babak belur hari ini. Tapi dia juga sudah melawan sesuai perintah dari Mr. Harrigan. Craig tidak menyangka kalau panggilan telepon yang telah dibuatnya berakibat fatal. Karena keesokan harinya Kenny ditemukan tewas, lehernya patah dan tangannya memegang semir sepatu yang telah diberikan kepada Craig waktu itu. Craig merasa bersalah meskipun Kenny merupakan orang yang menyebalkan. Dia tetap mempunyai keluarga yang mengasihi pergiannya. Malam harinya Craig kembali menelpon nomor Mr. Harrigan. Dia bilang kenapa ponselnya masih bisa menyala padahal sudah berhari-hari dalam kubur. Craig penasaran, apakah kematian Kenny ada hubungannya dengan Mr. Harrigan? Jika iya, ketuk 3 kali di dindingku. Dia kaget karena ponselnya berdiri.
Mr. Harrigan mengirim pesan yang bertuliskan AACCC. Craig ingin mengakhiri ini semua. Dia datang ke toko ponsel dan meminta untuk memindah semua datanya. Petugas itu juga bilang kalau iPhone keluaran pertama memang suka ada masalah karena pembuatnya sangat terburu-buru. Setelah selesai, Craig kembali menelpon Mr. Harrigan dengan sebuah ponsel barunya dan akhirnya gagal tersambung. Dia pun akhirnya kembali ke rumah dan menyimpan HP di dalam sebuah kotak dan disimpan di lemari. Beberapa waktu kemudian, Craig ingin meneruskan sekolahnya di Boston. Craig mendapatkan beasiswa sebagai seorang penulis. Dia kemudian berpamitan kepada ayahnya dan saat hendak pergi, Craig melihat bayangan ibunya. Saat itu Miss Hart sedang berkencan bersama tunangannya. Kemudian dan saat dia hendak mengambil sesuatu, terjadilah tabrakan maut itu. Miss Hart tewas sedangkan tunangannya masih berada di rumah sakit. Sedangkan pemuda yang menabraknya cuma dapat hukuman rehabilitasi selama 6 bulan. Pemuda itu sudah berkali-kali melanggar lalu lintas dan ini merupakan hubungan yang ringan baginya. Ditambah tempat rehabilitasinya seperti hotel bintang 5. Craig yang mengetahui menjadi marah kepada pemuda itu. Dia kembali ke rumahnya dan mengambil kembali ponsel rumahnya. Craig kembali menelpon nomor Mr. Harrigan. Dia menceritakan semua dan dia juga bilang kalau dia ingin pemuda itu mati. Tapi setelah itu Craig menyesali atas pembicaraannya. Dia terus browsing mencari berita tentang Diana Whitmore, apakah masih hidup atau sudah tewas. Dan setelah beberapa hari ternyata dia sudah tewas. Craig membayar $200 kepada petugas tempat rehabilitasi Dean. Di situ terungkap kalau penyebab meninggalnya Dean akibat tersedak sabun Bombay yang biasanya dipakai oleh Miss Hart. Sabun itu terbelah menjadi 2, satu di sampingnya dan satunya lagi berada di tenggorokannya. Kematian Dean dianggap bunuh diri karena menemukan sebuah kertas yang bertuliskan sepenggal lirik lagu yang disukai oleh Mr. Harrigan. Dia datang ke rumahnya dan membuka lemari rahasia milik Mr. Harrigan. Mr. Harrigan ternyata mengalami hal yang sama dengan Craig, yaitu ibunya meninggal saat mereka masih kecil. Itulah hal yang menyebabkan Mr. Harrigan memilih Craig sebagai pembaca bukunya. Pesan terakhir yang Mr. Harrigan kirim berisi simbol CCCST. Di kuburan ada satu batu nisan memiliki kode yang serupa. Kuburan itu berada di seberang Mr. Harrigan. Craig bilang, apakah kode ST adalah kode yang terakhir dikirim yang artinya stop untuk Craig berhenti? Craig pun berpamitan dan dia mengucapkan terima kasih, selamat beristirahat untuk Mr. Harrigan. Setelah itu Craig mengunjungi makam ibunya. Film ini diakhiri dengan saat Craig berlari menuju sungai. Dia seperti ingin bunuh diri, tapi kemudian dia mengambil ponsel dalam kantongnya dan melemparkannya ke dalam sungai. Sedangkan nomor ponsel barunya itu tetap ia pertahankan. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, segitu dulu alur cerita film hari ini. Kalau ada kritik dan saran kalian tinggal tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like, share, komen, subscribe. See you in the next video. Bye bye.